Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam sehat selalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas video tutorial mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi menggunakan aplikasi MBOB atau Mayop. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengentry, membuat daftar perkiraan atau COA. Langkah berikutnya dalam mengoperasikan aplikasi MBOB setelah membuat database sudah kita buat daftar COA. Langkah selanjutnya adalah mengatur setting pajak dan link account. Nah, untuk mengatur link pajak kita masuk ke menu list, records. Nah, di sini ada banyak menu pajak yang digunakan. Ini kode-kode pajak yang ada di aplikasi Mayop. Kita hapus semua kecuali dua kode pajak, yaitu untuk kode pajak NT dan GST. Sekali lagi, semua kode pajak kita hapus kecuali NT dan GST. Bagaimana cara menghapus kode pajak? Sama prinsipnya menghapus account, itu double klik kanan del. Oke, double klik kanan del atau klik di akunnya, kita pilih edit del, sama saja. Jangan lupa GST sama NT tidak dihapus. Nah, kode pajak yang tidak kita butuhkan sudah kita hapus semua. GST, Good and Service Tax, dalam bahasa Indonesia lah pajak untuk barang dan jasa, identik dengan PPN. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan link account untuk pajak dengan cara edit. Nah, di sini kita edit. Tag-nya kita ganti VAT boleh, kalau istilah asingnya itu VAT, kalau istilah Indonesianya lah PPN. Deskripsinya kita ganti pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Di sini untuk kode pajak description tidak begitu urgent terhadap akuntansi. Yang urgent adalah di bawah. Link account untuk tax collected sama link account untuk for tax paid. Ini yang harus kita sesuaikan. Ya, kalau kode pajak description tipe tax type sama rate ini tidak begitu urgent. Tarif pajak, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah 10%, sudah sama. Tinggal kita melakukan link account untuk tax collected. Kita pindahkan dengan cara kita ganti, ada segi hitam, kita klik, kita sesuaikan tax collected, berarti pada saat memungut, ya, memungut. Pada saat memungut adalah kita menggunakan PPN outcome. Pada saat menjual ada PPN keluaran, kita gunakan. Berikutnya adalah link account for tax paid, membayar pajaknya. Pada saat membayar pajak berarti pada saat kita melakukan pembelian atau PPN income, kita ganti ke PPN income. Nah, setelah itu oke. Kita samakan untuk kode NT-nya. NT kita edit, kita samakan. Nah, biar nanti kalau tidak kita samakan link account-nya ini, maka akun GST collected sama GST paid tidak bisa dihapus karena sudah ngelink di sini. Maka kita samakan di sini PPN outcome sama PPN income.
sudah selesai. Langkah berikutnya setelah link account untuk pajak, kita akan melakukan link account secara keseluruhan melalui setup link account. Di sini ada 4 link account yang akan kita lakukan. Pertama, untuk link account and banking account. Nah, setup link account, pilih yang paling atas, account and banking account, baru kita sesuaikan di sini. Account equity historical balancing. Nah, untuk saldo penyeimbang kita masukkan ke historical balancing, ya, historical balancing account. Nah, ini sudah sesuai default. Sedangkan bank account for electronic payment, pembayaran, kita pindahkan ke cash in bank. Nah, ada pertanyaan, kita yes saja. Berikutnya account undeposit fund. Nah, ini secara default undeposit fund. Supaya undeposit fund ini nanti bisa dihapus, kita ganti ke petty cash. Petty cash. Ada pertanyaan, do you want to change the bank account for undeposit fund? Kita jawab ya yes, kita ganti. Setelah itu kita oke. Berikutnya kita setup link account yang kedua, yaitu sales account. Untuk sales account, set account for tracking receivable. Ya, untuk account receivable kita pilih ke account receivable. Account receivable. Oke. Terus bank account for customer receipt, ada cash in bank, sudah sesuai. Berikutnya pada saat terjadi penjualan, ini ada I chart flag on sales, I track deposit collect from customer, I give discount for early payment. Ini terkait dengan syarat penjualannya. Karena di sini tidak ada dalam syarat penjualan, tidak ada beban angkut penjualan, tidak ada uang muka penjualan, tidak ada pemberian diskon, serta tidak ada beban keterlambatan bayar utang, maka cukup di atas saja, yaitu account receivable sama cash in bank. Selanjutnya setup yang ketiga, purchase account. Tracking payable, kita masukkan account payable. Kita masukkan account payable. Berikutnya bank, cash in bank. Nah, di sini ada I can receive item with supplier bill. Ini tidak ada, kita nonaktifkan dengan centangnya dihilangkan. Berikutnya I pay freight on purchase, beban angkut pembelian. Karena di dalam account ada freight paid, maka kita linkkan di sini. Kita pilih expense-nya menjadi freight paid. Oke. Untuk deposit supplier tidak ada, diskon pembelian tidak ada, beban keterlambatan bayar utang tidak ada, cukup kita 3 aja. Account payable, cash in bank, sama beban angkut pembelian, freight paid. Oke, berikutnya adalah set link account yang terakhir. Ada di payroll account, pembayaran. Ini pembayaran secara cash, kita gunakan petty cash. Pembayaran dengan cek kita masukkan cash in bank. Elektronik juga cash in bank. Default employee expense account, kita masukkan beban gaji, wages and salaries expense yang telah kita buat. Default wages expense kita samakan wages and salaries. Selanjutnya default tax deductive payable account, kita masukkan expense payable. Kita masukkan
tanggung beban expense payable. Oke, kita lihat di account listnya. Nah, di sini sudah terlihat tanda checklist yang telah kita buat sudah berubah ke account yang telah kita tentukan tadi. Selanjutnya, sebelum melakukan entry saldo awal, membuat daftar customer dan supplier serta daftar persediaan, kita rapikan dahulu akun yang ada di sini. Akun-akun yang tidak kita gunakan kita hapus. Contohnya di sini sudah saya bedakan bahwasanya akun yang kita gunakanlah akun dengan huruf kapital semua, sedangkan akun bawaan menggunakan huruf kecil. Ini kita hapus untuk akun-akun yang tidak kita gunakan. Caranya sama. Double klik kanan del. Nah, double klik kanan del. Ini kita hapus semua. Kita hapus akun-akun yang tidak kita gunakan. Bisa kita hapus yang tadinya link emitter, lainkan double klik kanan del. Untuk kelompok equity ini ada return earning, historical balancing. Ini kan sudah defaultnya, kita biarkan saja. Coba kita ingin sampai di bawah sudah, tinggal wedges. Nanti bisa kita lihat. Kita ingin melihat pada setup link account-nya seperti apa. Oke, daftar akunnya sudah sesuai dengan keinginan kita. Cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih.